Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvina Fitri, Prodi Perbankan Syariah 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Etika Bisnis Islam. Materi pertama yaitu ruang lingkup etika bisnis Islam. Definisi etika bisnis dan etika bisnis Islam. Secara harfiah, etika bisnis Islam terdiri dari 3 kata yang memiliki pengertian masing-masing, yaitu kata etika, bisnis, dan Islam, di mana etika adalah suatu pembawaan dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dengan cara yang mudah tanpa dorongan orang lain. Sedangkan bisnis adalah suatu kegiatan usaha, baik itu pertukaran barang atau jasa ataupun kegiatan produksi dan distribusi, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu Islam, di mana Islam dalam bahasa Arab dimaknai sebagai inqiyad atau tunduk, di mana dalam arti tunduk dan menyatakan diri kepada siapa saja yang memerintah. Dengan kata lain, Islam berarti tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah suatu kegiatan usaha, baik itu pertukaran barang atau jasa, ataupun kegiatan produksi dan distribusi, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan etika bisnis Islam adalah suatu kegiatan usaha, baik itu pertukaran barang atau jasa, ataupun kegiatan produksi dan distribusi, di mana kegiatan usaha tersebut dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islami. Etika bisnis Islam akan membentuk suatu kesadaran pelaku bisnis dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Perbandingan etika bisnis konvensional dengan etika bisnis perspektif Islam. Dalam motivasi bisnis juga dapat terlihat jelas bahwa perbedaan antara bisnis konvensional dan Islami, di mana dalam konsep konvensional lebih kepada motivasi keduniawi saja. Sedangkan konsep Islam bahwa bisnis itu dunia dan akhirat nantinya. Sedangkan dalam kaitannya dengan orientasi bisnis, konsep konvensional menitikberatkan bisnis sebagai jalan utama untuk memperoleh profit atau laba semata, berbeda dengan konsep Islam yang menjadikan bisnis sebagai jalan memperoleh keberkahan di samping memperoleh profit. Dengan kata lain, bahwa tujuan utama bisnis itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila sudah berkah, otomatis profit atau laba itu akan diperoleh juga. Adapun yang membedakan etika bisnis konvensional dengan etika bisnis Islam yaitu sumber bisnis. Yang pertama yaitu sumber bisnis, di mana proses bisnis syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, di mana dalam proses bisnis syariah Anda tidak akan menemukan penggunaan sistem kredit, sedangkan dalam proses bisnis konvensional bersumber dari daya pikir akal manusia. Yang kedua yaitu pondasi bisnis, di mana pondasi bisnis biasanya dikaitkan dengan halal atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan. Di mana dalam proses bisnis syariah, pelaku bisnis akan menjalankan suatu bisnis yang diperbolehkan atau dihalalkan berdasarkan syariat Islam dan tidak menjalankan bisnis yang dilarang atau diharamkan. Sedangkan dalam proses bisnis konvensional yang hanya berfokus untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga hampir semua bisnis yang dijalankan atau yang dilakukan dianggap halal. Yang ketiga yaitu pola bisnis, di mana proses bisnis syariah selalu didahului dengan akad atau perjanjian, sedangkan dalam bisnis konvensional tidak selalu didahului akad atau perjanjian dalam pelaksanaannya. Yang keempat yaitu implementasi bisnis, dikarenakan bisnis yang dijalankan bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga implementasi bisnis syariah yang dijalankan sudah benar dalam syariat Islam. Berbeda dengan bisnis konvensional, di mana setiap bisnis yang dijalankan didasarkan oleh pikiran manusia. Dan perbedaan yang kelima yaitu investasi, di mana dalam bisnis biasanya terjadi hubungan bisnis antara dua orang atau lebih, di mana keuntungan yang didapatkan oleh pelaku bisnis mendapatkan hanya sama hak yang sama banyak atau sama besar berdasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun pada bisnis konvensional, keuntungan yang didapatkan oleh pelaku bisnis menggunakan sistem suku bunga, di mana kedua pelaku bisnis belum tentu mendapatkan hak yang sama atau atas keuntungan yang didapatkan, atau juga didasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ekonomi kapitalis adalah suatu ekonomi yang aset-aset produktif dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta, di mana ekonomi kapitalis mempunyai prinsip dasar yaitu
Pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan, di mana setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual berhartanya menurut yang dikehendaki tanpa batas. Yang kedua yaitu prinsip kebebasan ekonomi dan persaingan, di mana setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan, di mana individu di sini juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Adapun kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis yang pertama itu kelangkaan, di mana kelangkaan terjadi karena adanya benturan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan terbatasnya barang-barang ekonomi yang tersedia. Yang kedua yaitu pandangan tentang nilai atau value barang, di mana nilai merupakan suatu sarana untuk melihat faedah suatu barang dan jasa, juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. Dan yang ketiga yaitu peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, di mana dalam peranan tersebut terdapat 3 peranan, yaitu peranan harga dalam produksi, peranan harga dalam konsumsi, dan peranan harga dalam distribusi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan ekonomi kapitalis, di mana kelebihan ekonomi kapitalis, di mana dalam penganut masyarakat kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dapat membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar, dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel, di mana persaingan akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana. Dan kelebihan yang ketiga yaitu di mana para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik sebanding dengan tujuan untuk memaksimumkan hasil. Adapun kelemahan ekonomi kapitalis yang pertama yaitu persaingan bebas yang tidak terbatas, yang mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, serta munculnya semangat persaingan di antara individu. Yang kedua yaitu adanya perbedaan yang radikal atau jelas antara hak-hak majikan dan pekerja, di mana penerima upah tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan saingannya, sehingga ketidakadilan ini memperdalam gap atau jurang antara yang kaya dan miskin. Dan kelemahan yang ketiga yaitu sistem ekonomi kapitalis di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah penguasaan para ahli yang mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirkan kekayaan di kalangan orang-orang tertentu saja. Materi yang kedua yaitu baik dan buruk etika bisnis Islam. Baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Dalam melakukan segala aktivitas, terutama dalam bentuk kegiatan usaha, ada etika yang mengatur, sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis, tidak lepas dari etika bisnis, di mana etika bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktivitas bisnis. Nah, dalam etika bisnis di sini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertakwa, di mana bertakwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami atau berbisnis secara alami. Dalam bertakwa ada aktivitas dan etika bisnis Islam yang harus dilakukan dalam pembisnis. Yang pertama itu pembisnis harus jujur, di mana sidik adalah berkata benar, di mana jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain dan sang pencipta. Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama, di mana jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dalam melakukan seorang pembisnis muslim, karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya dan sarana untuk bisa masuk surga. Yang kedua yaitu amanah, di mana Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain apabila tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah, karena di mana amanah merupakan tanggung jawab yang besar yang lebih berat daripada seluruh yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga yaitu adil, di mana Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat jujur, di mana kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Adapun beberapa distorsi atau kecurangan dalam perspektif Islam yaitu rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, yang kedua penipuan, dan yang ketiga kerancuan.
Syariat sebagai standar baik dan buruk, di mana etika ekonomi Islam sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh mana dapat diketahui menurut akal pikiran atau razio dan bimbingan wahyu atau nas. Adapun dalam Islam, ilmu akhlak dapat dipahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber kepada akal dan wahyu. Terintegrasinya etika Islam dalam bisnis telah menciptakan suatu paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam, di mana paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis, baik sebagai aktivitas maupun entitas. Paradigma bisnis Islam dibangun dan dilandasi oleh faktor-faktor. Pertama yaitu kesatuan, kedua keseimbangan, yang ketiga kehendak bebas, yang keempat pertanggungjawaban, yang kelima kebenaran, kebajikan dan kejujuran, yang keenam toleransi dan keramahan tamahan, dan yang ketujuh yaitu keterbukaan dan kebebasan. Selanjutnya itu maslahah dan standar baik dan buruk. Konsep maslahah, secara bahasa, maslahah berarti kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan. Secara umum, maslahah dari segi bahasa ialah sesuatu yang membawa tercapainya kebaikan kepada manusia. Setiap kebaikan yang dikaitkan kepada manusia dianggap maslahah walaupun secara zahirnya. Sedangkan maslahah menurut istilah ialah segala perkara yang menjaga kehendak dan tujuan syarak dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Standar baik dan buruk, di mana pengertian baik secara bahasa adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Lus Ma'luf dalam kitab Munjib mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencari kesempurnaan. Sedangkan pengertian buruk, di mana dalam bahasa Arab yang buruk itu dikenal dengan istilah syar dan diartikan dengan sesuatu yang tidak baik, tidak seperti yang seharusnya, tak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dalam nilai, keji, jahat, tidak bermoral, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Nah, dengan demikian, yang dikatakan dengan buruk itu adalah sesuatu yang dinilai sebaliknya dari kata baik atau sebalik dari kata yang baik. Sumber dan metode penilaian baik buruk, perbandingan perspektif Islam dan perspektif Barat. Untuk mengetahui bagaimana bentuk etika Islam, maka akan membandingkannya dengan etika Barat supaya mendapatkan gambaran sebenarnya. Adapun perbedaan yang dapat kita lihat dari segi teologis dan humanitis, di mana teologis, perbedaan mendasar antara etika yang berkembang di Barat dengan etika Islam. Jika di Barat, nilai etika atau sesuatu yang dapat dikatakan sebagai tindakan yang bermoral ditentukan oleh wahyu. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, nilai tersebut mengalami perbedaan, di mana nilai etika tidak lagi didasarkan oleh wahyu, tapi sesuai dengan keputusan dan kepentingan manusia yang berdasarkan pada rasio dan bukti empiris. Bahkan wahyu sudah tidak dibutuhkan lagi. Hal ini tentu berbeda dengan etika Islam, di mana dalam menentukan baik dan benar tidak hanya menggunakan wahyu saja, tetapi juga menggunakan rasio. Yang membedakan hanyalah komposisi dalam penggunaannya. Ada yang lebih banyak menggunakan wahyu dan ada juga yang memadukan antara keduanya. Yang kedua yaitu humanitis, di mana humanitis di sini ada humanitis di dunia barat dan dalam Islam. Humanitis di dunia barat, di mana dalam dunia barat seperti mengalami trauma akibat dari zaman kegelapan, di mana pada saat itu manusia yang seharusnya memiliki kebebasan dalam berpikir malah dibatasi oleh otoritas gereja. Sedangkan humanitis dalam Islam, di mana humanitis dalam Islam di sini mengandung semangat ketuhanan, di mana sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia telah dipilih dan dilengkapi dengan sejumlah potensi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wakilnya dalam menjaga dunia. Dalam hal ini, sebenarnya jiwa humanitas dalam manusia sudah ada sejak ia dilahirkan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu macam-macam etika bisnis dan prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan, di mana prinsip kesatuan merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya yang menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten, dan teratur. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Adanya dimensi vertikal atau manusia dengan penciptaannya dan horizontal sesama manusia, praktiknya dalam bisnis yaitu yang pertama, tidak ada diskriminasi
berarti baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja misalnya. Yang kedua yaitu terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah. Dan yang keempat yaitu melakukan ritual-ritual untuk mempermudah rezeki seperti sholat duha, sholat tahajud, sedekah, zikir, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu prinsip kehendak bebas, di mana prinsip kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugi kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Di mana kecenderungan manusia untuk aktif berkarya dan bekerja memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Dalam aplikasinya dalam bisnis yaitu yang pertama, konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerjasama, bukan persaingan, apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha, maka itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang kedua yaitu menepati kontrak, baik kontrak kerjasama bisnis maupun kontrak kerjasama dengan pekerjaan, di mana dalam surah Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab, di mana tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, dia tidak terlepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri dalam komunitas sosial, di mana tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non-formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Di mana prinsip pertanggungjawaban menurut Sayyid Qutb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Aplikasinya dalam bisnis yang pertama yaitu upah harus disesuaikan dengan UMR atau upah minimum regional. Yang kedua yaitu ekonomi return. Bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga. Dan yang ketiga yaitu Islam melarang semua transaksi aligatoris seperti garar, sistem ijon dan sebagainya. Materi yang keempat yaitu orientasi bisnis dalam Islam. Definisi bisnis. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Secara histori, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busi, yang artinya sibuk. Sibuk dalam mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara istilah, bisnis dipahami sebagai suatu kegiatan usaha, individu atau privat yang terorganisasi atau melembaga untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar-menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, bekerja mempekerjakan, dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.
Selanjutnya itu orientasi bisnis, di mana dalam Islam menjalankan suatu bisnis, setiap pelaku usaha diwajibkan menentukan dan mengerti betul tentang tujuan bisnis tersebut. Sehingga jika bisnis kita mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan, maka kita tetap dapat bangkit dan berjuang kembali sebab tujuan yang telah kita tentukan sejak awal. Di mana dalam ajaran Islam, bisnis bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama yaitu target profit, di mana dalam etika bisnis Islam tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islam, di mana dalam pengambilan keuntungan yang mana dipengaruhi oleh penentuan harga sudah diatur dalam etika bisnis Islam. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menentukan agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak, di mana prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Maka dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu win-win solution. Yang kedua yaitu target hasil, di mana tujuan bisnis tidak hanya berfokus untuk mencari profit setinggi-tingginya, akan tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit non-materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Di mana benefit yang dimaksud di sini tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat non-materi, di mana Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada nilai materi. Masih ada 3 orientasi lainnya, yakni qimah insaniyah, qimah khuluqiyah, dan qimah ruhiyah. Di mana qimah insaniyah berarti pengelolaan berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial, dan bantuan lainnya. Di mana qimah khuluqiyah mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, bukan sekadar hubungan fungsional atau profesional. Sementara qimah ruhiyah berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu target pertumbuhan. Jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara, serta target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Bisnis yang islami merupakan bisnis yang hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang islami pula. Dalam lingkungan yang tidak islami, maka pelaku bisnis akan mudah sekali terseret dan sulit menghindar dalam kegiatan yang dilarang agama, mulai dari uang pelicin saat perizinan usaha, menyimpang uang dalam rekening bank yang berbunga, hingga iklan yang tidak senonoh, dan aktivitas semacamnya. Oleh karena itu, tumbuh tidaknya jenis kegiatan bisnis akan sangat bergantung pada jenis sistem dan lingkungan yang ada. Dan tujuan yang keempat yaitu target keberkahan, di mana yang islami dikendalikan oleh aturan syariat seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis non islami dilandaskan pada sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material, tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Dengan adanya aturan atau ketentuan halal dan haram dalam bisnis islami, maka ia lebih menekankan adanya optimalitas daripada maksimalitas. Sebab optimalitas merupakan tindakan yang masih dikendalikan oleh aturan tertentu yang menjadi kendali untuk mewujudkan tujuan yang sebanyak-banyaknya. Di mana semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti karena ia merupakan bentuk dari terimanya segala aktivitas manusia, di mana keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Hal ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah baik dengan ibadah mahda maupun ghairu mahda. Seri kelima yaitu etika bisnis mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Definisi dan tujuan produksi. Dalam kajian ekonomi, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat,
nafkah dan sedekah. Hal ini dikarenakan produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkannya yang dirasakan oleh konsumen. Secara teknik, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Tujuan produksi dalam perspektif Islam menurut Munrokhim, tujuan seorang produsen dalam melakukan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen yang dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Dan yang keempat yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Apabila tujuan produksi dalam ekonomi Islam adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, maka tujuan utama perusahaan melalui produksi adalah bukan memaksimalkan keuntungan, akan tetapi memaksimalkan maslahah. Akan tetapi dengan perkembangan industri modern saat ini, tujuan perusahaan konvensional tidak hanya sebatas profit maximizer, akan tetapi tujuan tersebut berlahan bergeser. Selanjutnya itu etika produksi dalam Islam. Tujuan penting untuk merumuskan etika produksi dalam Islam yang pertama yaitu sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah mengandung dimensi moral yang dominan melalui petunjuk pada manusia untuk bertindak dan berakhlak mulia. Hal ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia itu sendiri. Yang kedua, dalam kegiatan produksi, peran moral bertujuan memberi arah yang jelas tentang manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengelola sumber daya ekonomi, meningkatkan taraf kesejahteraan hidup, serta menggagas kesejahteraan bagi masyarakat luas. Yang ketiga, yaitu peran moral dalam kegiatan produksi adalah keberpihakan pada kehidupan manusia, alam, dan Tuhan, serta mendorongnya untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu dalam kegiatan produksi, aksioman etika menjadi dasar dalam memberikan arahan dengan mempertimbangkan tatanan nilai dan norma Islam seperti hak dan kewajiban manusia dalam hidup, kewajiban produsen atau pemilik modal, hak dan kewajiban karyawan, kewajiban menjaga kelestarian sumber alam, produksi barang yang mempromosi keluhuran martabat manusia, serta mengembangkan mekanisme produksi yang efektif dan efisien. Dan adapun etika produsen Muslim yang pertama yaitu memperhatikan halal dan haram, yang kedua tidak mementingkan keuntungan semata, dan yang ketiga diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak serta segala sesuatu yang menghilangkan identitas umat, merusak nilai-nilai agama, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia dan menjauhkan kebenaran, mendekatkan kepada kebatilan, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat, merusak kesejahteraan individu dan kesejahteraan umat. Selanjutnya yaitu konsep distribusi, di mana distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, di mana Collins mengatakan distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Collins dalam mengartikan distribusi hanya fokus pada transaksional, sedangkan Anna Sarka mengartikan distribusi tidak hanya melakukan melalui mekanisme transaksional perdagangan, melainkan melalui transaksi sosial. Adapun menurut Muhammad Abdul Manas membagi distribusi menjadi distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Jika distribusi berkenaan dengan pemanfaatan faktor produksi, Manaan mengklasifikasinya sebagai distribusi pendapatan seperti upah dan sewa. Sedangkan distribusi kekayaan adalah distribusi yang tidak melibatkan faktor produksi seperti warisan. Konsep distribusi dalam Islam tergambar melalui surah Al-Ahzab ayat 7, di mana ayat ini menghendaki distribusi yang merata. Maqasid al-Syariah, distribusi kekayaan pada ayat tersebut tersurat jelas agar harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Etika distribusi dalam Islam.
Distribusi dalam ekonomi konvensional menitikberatkan pada menyalurkan hasil produksi, sementara distribusi dalam ekonomi Islam menitik tekankan pada transfer pendapatan dan kekayaan. Titik tekan utama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi yang berkeadilan. Distribusi sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan. Etika jika dibenturkan dengan keadilan distribusi dapat dirinci menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Yang kedua, transparan dan barangnya halal serta tidak membahayakan. Yang ketiga, adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang keempat, tolong-menolong, toleransi dan sedekah. 5. Tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi negatif. 6. Tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. 7. Istighfar dilarang karena akan menyebabkan kenaikan harga. Yang ke-8, mencari keuntungan yang wajar, maksudnya kita dilarang mencari keuntungan yang semaksimal mungkin yang biasanya hanya mementingkan pribadi sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang ke-9 yaitu distribusi kekayaan yang meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan yang ke-10 yaitu kesamaan sosial. Maksudnya dalam pendistribusian tidak ada diskriminasi atau berkasta-kasta, semuanya sama dalam mendapatkan ekonomi. Selanjutnya yaitu definisi konsumsi, di mana konsumsi adalah pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap dirinya baik dalam bentuk barang maupun jasa untuk mengambil manfaat maupun memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu dan lain sebagainya. Selain itu, konsumsi adalah salah satu komponen dalam perhitungan produk domestik bruto atau PDB dalam ekonomi. Etika konsumsi dalam Islam. Konsumsi Islami akan selalu memperhatikan maslahat dan maslahat yang paling utama adalah tujuan syariat Islam. Sebagai tujuan utama dalam Islam yang mengarah pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori konsumsi Islam berbeda dengan konvensional. Perbedaan ini dapat kita lihat dari karakteristik nilai konsumsi. Yang pertama yaitu konsumsi dalam Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci yang bersumber dari aturan-aturan agama. Aturan-aturan ini mengatur apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, bukan berdasarkan hasrat dan nafsu. Kalau manusia melakukan kegiatan konsumsi berdasarkan nafsu, maka nafsu akan cenderung untuk mendorongnya kepada kejelekan. Sebaliknya, ketika apabila berdasarkan fitrah, maka fitrah akan mendorongnya kepada kebaikan. Yang kedua, yaitu dari segi hasil yang akan dicapai dalam teori konsumsi Islami adalah manfaat dan berkah. Berbeda dengan konvensional yang dituju adalah kepuasan. Perbedaannya ketika kepuasan menjadi sasaran utama, terkadang mengabaikan manfaat dan berkah. Sebaliknya, ketika manfaat dan berkah yang menjadi hasil, maka kepuasan akan mengikutinya setelah itu. Yang ketiga, yaitu ukuran dari konsumsi Islami berbeda dengan konvensional. Teori konsumsi Islam menjadikan fungsi sebagai ukuran, bukan preferensi atau selera. Kebutuhan akan sesuatu berdasarkan fungsinya, bukan berdasarkan preferensi atau selera, sehingga pemenuhannya asal sesuai fungsi atau tepat guna, maka sudah tepat ukurannya. Berbeda jika ukurannya adalah selera. Selera akan membuka pintu untuk bermewah-mewah, boros, dan mubazir, sehingga ukurannya menjadi tidak stabil. Yang keempat yaitu sifat dari konsumsi juga berbeda. Ketika konsumsi berdasarkan sifatnya, maka keinginan akan menjadi sangat subjektif karena masing-masing orang akan sangat berbeda keinginannya. Sementara jika sifatnya adalah kebutuhan, maka lebih objektif karena kebutuhan akan memiliki standar dan strata tersendiri, mulai dari yang paling pokok sampai dengan kebutuhan yang tersier atau mewah. Dan yang kelima yaitu segi tuntunan Islam atau etika Islam, keinginan harus dibatasi karena keinginan manusia tidak akan ada batasnya kalau tidak dibatasi, sementara kebutuhan harus dipenuhi. Setiap manusia secara pribadi wajib untuk berusaha, bekerja dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan pokoknya. Kewajiban ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan bukan keinginan. Kebutuhan standar masing-masing manusia memiliki kriteria yang sama dalam Islam yang terangkum dalam maqasid al-syar'iyah.
Adapun secara umum etika konsumsi dalam Islam yang pertama yaitu sederhana tetapi efektif dan efisien. Yang kedua yaitu memperhatikan yang halal dan thayyib. Yang ketiga tidak kikir, tidak mubazir dan boros. Dan yang keempat yaitu bersyukur kepada Allah dan memperhatikan hak-hak orang lain. Itulah penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.